Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang sangat mendasar dalam bahasa Inggris, yaitu Subject Verb Agreement dan Auxiliary Verb Action Verb Agreement. Materi ini sangat penting sekali ketika nanti kita akan belajar tenses, kemudian reported speech, kemudian passive voice, active passive voice, kemudian ada conditional sentence dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan membahas pertama subject verb agreement. Jadi verb itu ada action verb, ada auxiliary verb atau kata kerja bantu. Gitu. Ada juga linking verb ya, biasanya to be. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan pronoun sebagai subjek, he, she, it, I, we, you, they. Jadi kita bisa gambarkan he ini dengan sebagai misalkan ya kita ganti dengan teacher, bisa kita ganti father, bisa kita ganti dengan nama orang mungkin Edward atau mungkin Jono dan lain-lainnya. Si misalkan kita ganti dengan my sister dan lain-lain gitu. Oke. Di sini saya gambarkan dengan sebuah gelas yang ada esnya. Sementara di sini saya gambarkan pakai cangkir, nggak ada esnya nih panas gitu. Oke. I-nya nih nggak saya gambarkan dulu. Oke. Ibarat kita bayangkan nih, he, she, it ini dan I dan we, you, they. Kalau pergi ke restoran, ada menu nih. Pertama menu auxiliary verb dulu ya. Ada to be, to have, to do. Di sini ada bentuk 1, 2. Sebenarnya ada bentuk 3, tapi tidak saya tulis dulu karena bentuk 3 ini tidak pernah bersinggungan langsung dengan subjek. Misalkan nih ada been ya. Kita jarang sekali, kita tidak pernah mengatakan I been gitu. Atau he been. Biasanya ada setelah have, misalkan I have been gitu. Maka karena tidak bersinggungan langsung tidak saya tulis. Begitu juga di to have dan to do yang bentuk 3. Oke, jadi saya tulis bentuk 1, 2 saja. Sekarang yang paling pokok bentuk present dulu. He, she, it, I, you, they. Kalau mereka pergi ke restoran, memilih menu to be bentuk present, to have bentuk present, to do bentuk present, action verb bentuk present, bentuk 1, akan selalu memilih yang ada S-nya. Nah, contohnya to be. Is MR. Kalau he, dia suka S. Suka yang dingin-dingin. Maka memilih yang ada S-nya. Is MR yang ada S-nya adalah is. Nah, ketika memilih menu to have, bentuk present, has apa have? Karena he jelas-jelas suka S, ya pilih has dong. Gitu. To do, ada does, ada do. He, she, it pilih apa? Ya ada S-nya, pilih does. Nah, kalau we, you, they, dan I, ini jarang. Kalau yang I ini, dia ada was, di sini ada suka pakai S, tapi di bentuk to be, bentuk lampau. Di lainnya enggak. Nah, maka enggak saya gambarkan di sini. Karena dia kadang suka S, kadang paling sering enggak pakai. Kalau we, you, they sama sekali enggak pernah. Gitu. Jadi, untuk memahami ini, cukup dengan kita memahami bahwa he, she, it suka S. Maka ketika menggunakan to be, to have, to do, action verb bentuk present akan memilih yang pakai S. We, you, they, dan I dia nggak pakai S, kecuali di I di to be bentuk lampau pakai was gitu ya. Nah gitu. Oke, ini pemahamannya intinya seperti ini. Sekarang kita ke auxiliary verb action verb agreement. Jadi to be, to have, to do, dan model auxiliary verb ini ya semuanya. Ini kalau mendampingi action verb ya. Jadi kalau yang namanya kata kerja bantu itu dia nggak berdiri sendiri, dia bersama dengan action verb yang biasanya ada di setelahnya gitu. Contohnya gini, to be ini akan selalu diikuti kata kerja action verb bentuk ing. Kalau ada kata kerja action verb di situ. Jadi active voice contohnya she is drinking tea. To be bisa diikuti verb 3 juga dalam bentuk passive voice yang artinya ter atau di. It is drunk by her, itu diminum olehnya. Gitu. Diikuti bentuk 3 atau past participle. To have selalu diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nggak pernah verb ing, nggak pernah verb infinitive. Jadinya jadi she has drunk. Kan drink, drank, drunk. Bentuk drunk ya. Oke, drunk. Dia sudah meminum itu. To do ini diikuti bentuk base form atau bentuk dasar atau infinitive. Bisa ada yang mengatakan seperti itu. She doesn't drink it. Doesn't ini negatif ya, does not ini auxiliary-nya. Nah ini drink ini
action verb bentuk base form gitu. Model ini bentuk base form juga. She will drink it. Jadi model itu ada can, may, must, shall, will gitu ya. Kalau diikuti action verb, nah dia memang selalu mendampingi action verb ya kalau model itu. Jadi dia tidak pernah berdiri, jarang berdiri sendiri, kecuali bilang I will gitu aja. Saya mau, saya akan gitu. Tapi biasanya dia mendampingi kata kerja. Nah, kata kerja ini bentuknya action verbnya yang mengikutinya adalah base form. She will drink it. Nah, ini pemahamannya seperti ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita. Thank you very much.